Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, kembali bertemu dan kita pada kesempatan ini akan membahas tentang capres yang menarik, yaitu Prabowo Subianto. Prabowo Subianto adalah capres yang keren, yang juga penuh dengan catatan. Benarkah begitu? Bagaimana pandangan sahabat kalian terhadap capres Prabowo Subianto? Sahabat kalian, tidak bisa dipungkiri bahwa Prabowo adalah capres yang keren. Keren dalam arti selalu punya daya tarik tinggi. Terbukti belakangan banyak pihak merapat ke Prabowo. Bahkan disinyalir Jokowi pun mengerahkan dukungan kepada Prabowo. Sekalipun PDIP berulang kali menegaskan bahwa pilihan Jokowi hanyalah Ganjar. Tentu kita tahu sebuah hal yang diucapkan terus-menerus bisa berarti memang agenda atau benar-benar adanya bahwa Jokowi cenderung kepada Prabowo. Oleh karena itu, PDIP harus terus berbicara bahwa Jokowi mendukung Ganjar. Nah, sahabat kalian, Prabowo dengan Gerindra itu memang luar biasa ya. Dari awal PKB itu telah rela mengunci diri dengan Gerindra melalui koalisi Gerakan Indonesia Raya dengan catatan Caimin cawapresnya. Kita tahu biasanya kalau Caimin memilih dukungan politik, disitulah kemenangan politik akan terjadi. Nah, apakah PKB sangat yakin bahwa Prabowo lah presiden yang akan datang? Apapun itu, yang pasti PKB sudah kesengsem sama Prabowo. Sahabat sekalian, sekarang Prabowo itu seperti bunga. Partai Amanat Nasional datang. Airlangga pun datang, katanya mau jadi cawapres dan seterusnya. PAN menawarkan Erick Thohir. Bahkan dukungan dari purnawirawan, baik polisi ataupun TNI, juga mendekat kepada Prabowo. Nah, kan? Luar biasa. Nah, tetapi masih ingatkah sahabat kalian di tahun 2019 banyak pihak mendukung Prabowo, bahkan barisan umat menitipkan aspirasi politik lewat Prabowo Sandi. Namun pada kenyataannya ting 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 ya. Kita tidak perlu bahas, sahabat pasti punya memori dan persepsi masing-masing. Tapi yang perlu kita lihat adalah relasi Prabowo dengan Jokowi. Ini menarik. Kalau kita bandingkan antara Ganjar, Anies, dan Prabowo, maka Prabowo ini adalah satu-satunya kandidat capres yang punya relasi panas dingin dengan Jokowi. Panas karena keduanya rival dalam Pilpres 2014 dan 2019. Bahkan di 2019, Prabowo kerap memberi kritik tajam kepada Jokowi. Misalnya kalimat ini, Pak Joko Widodo apa mengerti dan paham apa yang terjadi di BUMN kita. BUMN kita adalah benteng terakhir ekonomi Indonesia. Tetapi kita sekarang melihat bahwa benteng-benteng itu goyah. Itu yang disampaikan Prabowo dalam debat Capres terakhir di Hotel Sultan Sabtu 13 April 2019. Nah, sekarang Prabowo masuk dalam koalisi pemerintahan. Suara yang tajam berupa kritik kepada Jokowi drastis berubah menjadi pujian penuh kekaguman kepada Jokowi. Nah. Terbaru, Prabowo mengatakan pujian lagi kepada Jokowi. Kita, Indonesia Prancis, khususnya di bidang pertahanan, adalah yang terbaik dalam beberapa dasawarsa ini. Dan sesuai perintah Presiden Jokowi, ini artinya bahwa ke depan hubungan kedua negara akan berjalan untuk jangka waktu yang panjang, kata Prabowo seperti dikutip dari siaran pers yang diterima oleh liputan6.com 22 Juli 2023. Berbeda sudah ya. Yang pertama mengkritik tajam, yang kedua memuji kagum. Ini luar biasa ya. Dua hal yang kalau kita coba untuk mengkonfirmasi kalimat-kalimat Prabowo dulu dan sekarang, ya tentu saja ini akan membingungkan. Tetapi Prabowo telah memberikan argumentasinya kepada publik.
Kepada media, Prabowo mengatakan bahwa karena saya tidak mau bangsa ini terbelah, saya tidak mau bangsa ini pecah, saya tidak mau bangsa ini tidak bangkit menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang makmur. Nah, sahabat kalian, pertanyaannya kemudian adalah, apakah cara berpikir seperti itu adalah cara berpikir yang tepat? Ya, sebab kalau itu yang disampaikan oleh Prabowo, Cak Nun sendiri juga pernah memberikan sebuah, ya katakanlah, argumen terbalik dengan apa yang menjadi pikiran Prabowo. Bahwa kalau memang Prabowo ingin menjadi Indonesia bersatu, kenapa kemudian dia maju sebagai capres? Seakan-akan, ya katakanlah begitu, seakan-akan Pilpres itu selalu akan terjadi pembelahan, akan merusak persatuan. Kalau ingin bersatu, ya selanjutnya jangan jadi oposisi, gabung saja ke pemerintahan agar semua aman. Nah, masalahnya ini kurang relevan dengan logika dan prinsip demokrasi, di mana pemerintah akan bisa berjalan dengan baik kalau dia mendapatkan oposisi yang kuat. Nah, ketika Prabowo bergabung kepada pemerintahan, maka teori demokrasi tidak berjalan dengan baik karena oposisi menjadi tidak kuat. Nah, sahabat kalian, apakah ini adalah sebuah argumen yang publik bisa terima begitu saja? Ataukah ini sebuah pikiran Prabowo yang memang sengaja memang melihat bahwa bangsa ini selalu terbelah dalam Pilpres? Nah, kita tidak tahu ya. Yang pasti Pilpres 2024 kita tidak usah terbelah ya, santai saja. Ya, pilih Prabowo kah, pilih Ganjar kah, pilih Anies kah, santai. Tidak usah mau diadu-adu lagi, rugi ya. Karena ini adalah soal bagaimana Indonesia punya presiden yang baik ke depan. Jadi nggak usah berantem ya. Saya sering dapat komentar kadrun-kadrun gitu. Ya, ya mungkin karena beda pendapat disebutnya kadrun. Kalau saya sependapat dengan dia mungkin apa begitu ya. Ya tapi ya hal-hal seperti itu seharusnya sudah tidak lagi di dalam dinamika politik. Kita sebagai rakyat juga sudah harus punya sebuah cara memandang politik itu dengan cara yang santai tapi progresif, ya kan? Bagaimana sahabat kalian? Punya pandangan? Nah, ayo ya sekalian, bagaimana kita melihat fenomena itu? Nah, sahabat kalian, yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan adalah posisi dilematis yang akan dihadapi oleh Prabowo seandainya pun ketika Prabowo menang Pilpres 2024. Orang boleh jadi akan menilai itu bukan karena Prabowo yang hebat, tetapi karena jasa Pak Jokowi, bukan figur dan partai Pak Prabowo sendiri. Seperti dikatakan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer Kodari, ya, yang dia mengatakan bahwa jadi untung besar ini Pak Prabowo ini dengan masuk kabinet karena dapat 2 pemilih lama dan pemilih baru dari Pak Jokowi. Ujar Kodari dalam paparan survei bertajuk Pemilu 2024, konstelasi variabel penentu dan pemenangnya di Hotel Haris FX Sudirman, Jakarta, Selasa 21 Maret 2023 alias 4 bulan silam. Bagaimana nanti Pak Prabowo ya? Dia kalah, dia seperti ya seperti itu, dia menang, dia akan dianggap bahwa dia mendapatkan jasa besar dari Pak Jokowi. Ya itu pandangan publik, sah-sah saja. Tapi Pak Prabowo akan selalu punya cara untuk memandang apapun itu. Dan itu adalah boleh karena memang Pak Prabowo juga sama-sama putra bangsa dan boleh punya pendapat. Nah sahabat kalian, berikutnya adalah, akankah gempita dukungan dan daya tarik yang sangat kuat sekarang benar-benar akan menjadikan Prabowo mengakhiri masa penantian lolos sebagai presiden? Atau ini hanya sebuah siklus spesial bagi Prabowo di mana ia selalu keren di awal namun sulit untuk benar-benar bisa menjadi pemenang Pilpres dan melenggang jadi presiden? Atau satu kondisi lagi, akankah Prabowo nanti kalau ternyata kalah dan capresnya adalah rivalnya yang ada di tahun 2024, Prabowo juga rela masuk lagi ke kabinet dengan alasan bersatu menjadi menteri dari capres yang menang dari pemilu 2024? Kita tidak tahu. Nah, apapun itu, sisi positif yang ada dari seorang Prabowo adalah tekadnya yang selalu bulat, semangatnya yang selalu tinggi, dan Prabowo
merupakan putra terbaik bangsa yang punya kebesaran hati dalam dirinya, sekalipun itu bisa bermakna lain bagi banyak orang di negeri ini. Kita tunggu hari-hari mendatang. Tetap semangat, cerdas berpolitik, bijak bernarasi, dan kedepankan rasionalitas agar kita bisa menjadi warga negara yang juga punya andil walau kecil untuk kebaikan bangsa dan negara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.